Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Naila Rahma dengan NIM 125240010 dan anggota kelompok saya Zakia Rahma Putri dengan NIM 125240049. Video ini adalah tugas dari mata kuliah digital arsitektur 1 kelas RC, yaitu tugas membuat furnitur pintu parameter custom dengan model pintu seperti yang sudah ditentukan di dalam tour yang dibagikan. Sebagai informasi, format video yang kami gunakan untuk tugas ini adalah format 2, jadi kamera akan diletakkan di belakang sebelah kanan kami yang intinya akan memperlihatkan layar laptop yang sedang mengerjakan Revit dan pergerakan kursor dari mouse. Begitu juga jika nanti pengerjaannya bergantian dengan Zakia. Format video yang digunakan juga akan menggunakan format 2. Oke, pertama-tama kita akan memilih file families. Kita pilih yang new. Dan selanjutnya kita memilih template-nya di English, lalu cari metric door. Nah, ini dia. Selanjutnya kita open. Oke, pertama-tama yang kita lakukan menarik reference plan yang ada di sini itu agar lebih panjang. Di sini juga selanjutnya kita buat reference plan baru untuk desain pintu. Selanjutnya kita buat reference plan baru untuk membuat kusen pintu. Selanjutnya kita buat reference plan baru untuk membuat kusen pintu. Sebelum itu mungkin saya bisa mengubah satuannya terlebih dahulu karena saya lebih terbiasa menggunakan satuan cm daripada mm. Kita oke. Mungkin desimalnya bisa dirubah jadi 2 decimal places. Oke. Kita buat reference plan. Plannya tidak harus presisi terlebih dahulu karena nanti akan diubah di parameternya. Lalu kita bisa kasih dimension, gembok, kita gembok ini juga. Lalu kita kasih nama parameternya. Dan agar tulisannya tidak terlalu besar, kita bisa ubah di bagian properties, edit type, duplikat terlebih dahulu, baru kita atur ukuran teksnya. Udah. Yang ini juga kita kasih parameter.
Lalu kita bisa ubah ukuran lebar kusennya sesuai dengan keinginan kita, dan juga kita buat rumus. Oh ya, sebelumnya ini harusnya ditaruh di untuk frame ini bisa kita hapus terlebih dahulu, karena pintu di Indonesia itu tidak ada yang menggunakan frame pada pintunya. Family types juga kita hapus. Dan parameter lebar kusen si pintu ini kita ubah kelompoknya menjadi di order. Kita apply dan kita kasih rumus pada lebar kusen si pintu ini, yaitu lebar kusen pintu dikurang 1 cm. Kita apply. Jadi sudah berubah, artinya parameternya itu berfungsi. Lalu lebar kusen pintunya saya ubah menjadi 5 cm. Baik. Oke, sudah berfungsi. Kita close dengan milih OK. Selanjutnya saya ingin menambah reference plane bagian. Oh ya, sebelum itu mungkin kita bisa ubah ukuran pintunya terlebih dahulu, karena model pintu yang diberikan di tor tugas itu double, sehingga lebar pintunya itu lebih besar. Saya akan menggunakan lebar pintu 160 dan tingginya itu yang biasanya ada di Indonesia, yaitu 210. Apply, otomatis akan berubah. Oke. Baru saya akan menambahkan reference plane untuk jendela di kanan kirinya. Mungkin bisa di CO saja. Copy sejauh 60 cm. Ini kita mirror saja. Udah. Kita kasih garis yang sama juga, tapi untuk kusen jendela kanan kiri ini itu cukup satu garis saja, yaitu garis ini, reference plane yang ini saja, tidak perlu yang bagian dalam ini karena model jendelanya itu adalah model jendela mati, sehingga tidak memerlukan coakan untuk bukaannya. Jadi cukup kusennya lurus saja. Mungkin bisa kita CO 5 cm. Oke, kita mirror juga. Oke, sudah. Kita kasih parameter juga dari sini ke sini. Kita beri nama. Lalu yang ini kita tidak perlu membuat parameter baru karena sudah buat di sini sebelumnya. Jadi kita tinggal memberikan parameter yang sudah ada.
buat di sini parameter juga. Di sini juga sama. Pintunya juga mungkin bisa kita kasih parameter, karena ada kemungkinan nanti akan digunakan pada saat membuat profil pintunya. Grupnya kita taruh di order. Oke. Dan kita berikan rumusnya, yaitu width dibagi 2. Oke. Sebenarnya juga kita kasih parameter. Untuk yang horizontal itu kita buat reference plane baru juga untuk tebal daun pintu dan juga tebal kaca dari jendelanya. Ini di mirror, lalu kita kasih parameter baru. Untuk yang ini tebal jendela. Dan tebal pintunya itu saya ingin ubah tebalannya menjadi 4. Tebalan pintunya itu ingin saya ubah menjadi 4 cm. Ini 4. Apply. Sudah bergeser, berarti parameternya itu sudah berfungsi. Dan tebal dari kaca jendelanya itu mau saya ubah juga menjadi 1 cm. Oke, dia belum berfungsi, jadi akan saya buat ulang.
Ini kita geser dulu karena saya ingin kaca jendelanya ini berada di tengah-tengah. Jadi jika lebarnya 1 cm berarti ke atas setengah senti dan ke bawah juga setengah senti. Jadi ini dirubah dulu. Mungkin ini juga bisa kita kasih parameter biar jika nanti ingin mengubah ukuran dari tebal kacanya, itu dia akan otomatis menggeser ke atas dan ke bawah. Jadi tidak hanya satu sisi, tapi kedua sisinya juga ikut bergeser. Tuh. Taruh grupnya di order. Oke. Dan kita kasih rumusnya. Itu tebal kaca jendela dibagi 2. Akan coba tes, misalnya tebal kacanya akan saya ubah menjadi 2 cm. Oke, sudah berfungsi, dia sudah otomatis menggeser atas dan bawah, tidak hanya satu sisi saja. Kita kembali. Oke. Selanjutnya kita bisa mulai membuat kusen jendelanya. Selanjutnya kita bisa mulai membuat kusen pintunya terlebih dahulu. Kita ke tampilan interior. Simbol bukaan ini kita hapus terlebih dahulu. Ini juga kita geser dulu ya, tidak mengganggu. Ini juga sama, kita geser keluar, kita geser ke jauh. Saya akan menggunakan sweep sketchpad. Kita pilih yang rectangle, jangan lupa digembok. Garis bawahnya kita hapus, dan garis ini itu akan saya pindah ke sini karena nanti kita akan membuat kusennya itu di bagian sini. Oke, sudah kita centang sketchpadnya dan kita edit profile. Tampilannya kita pilih yang reference level. Ini kita buat sesuai reference plane-nya. Lalu kita gembok setiap garisnya. Sudah kita centang.
centang lagi mode sweepnya biar kelihatan. Ini saya ubah grafiknya ke shaded view dan kita bisa lihat view-nya secara 3 dimensi. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, sesuai dengan model pintunya, terdapat 2 kaca mati di sebelah kanan dan kiri pintu ini. Jadi saya akan membuatnya menggunakan kita ke create dan kita pilih opening, pilih yang bentuknya rectangle. Jangan lupa digembok. Bagian sini juga sama. Sudah kita centang. Kita bisa lihat view-nya. Oke, sudah terbuat bukaannya untuk jendela. Terus selanjutnya kita buat kusen untuk jendelanya. Kita ke interior. Kita pilih sweep, step, bentuknya rectangle. Jangan lupa digembok. Kita pindahkan dari sini ke sini. Kita buat bentuk kusennya. Kita bisa lihat view-nya terlebih dahulu. Oke, sudah terbuat. Oke, selanjutnya kita buat kusen untuk jendela di bagian sini juga. Oke, sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat daun pintunya dan juga kaca jendelanya. Kita ke reference plane, lalu kita create extrusion. Kita pilih bentuk rectangle, lalu kita buat daun pintunya satu persatu. Jangan lupa digembok, centang, dan kita atur ketinggiannya di interior. Dari view 1 ini juga bisa, dari tampilan 3D nya, tapi mungkin akan lebih tepat jika kita menggunakan tampilan interior. Kita gembok. Oke, berarti itu tandanya udah tergembok. Daun pintu yang bagian sini juga kita buat menggunakan extrusion.
sudah. Lalu saya akan membuat kacanya, bisa dari tampilan reference plane atau dari tampilan interior. Dan saya akan mencoba dari tampilan interior. Extrusion, lalu rectangle. Di sini juga kita centang dan kita atur ketebalannya di reference level. Tarik sesuai reference plane yang sudah dibuat tadi. Ini gembok. Sudah. Melihat view-nya sudah terbuat ya. Dan grafiknya bisa body shaded dulu biar lebih kelihatan. Oke, sudah. Step selanjutnya adalah membuat profil dari pintunya. Selanjutnya kita akan membuat profil pintunya. Pertama-tama kita buat reference plane-nya terlebih dahulu. Bisa kita CO saja. Oke, jauh 100 lainnya. Lalu kita kasih parameter. Belum. Selanjutnya kita CO sejauh 8 cm. Di bagian bawah juga kita buat reference plane. Lalu kita buat parameter. Ini kita buat menjadi equal. Bagian tengah sini ke bawah pintu itu juga dikasih parameter. Kita ubah di sini. Dan kita kasih rumus, yaitu tinggi pintu atau height dibagi 2. Coba ubah apakah parameternya sudah berfungsi. Pertama kita copy terlebih dahulu.
GU8. Di bagian bawah kita buat reference plan-nya. Lalu kita buat parameter. Kita buat menjadi equal. Coba ubah. Oke, kita coba ubah. Udah berfungsi, tapi untuk tambahan mungkin di sini juga kita bisa kasih parameter. Kita kasih tambahan nama. Nah, nanti profilnya itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Dan yang ini kita kasih rumus, yaitu tinggi profil, tinggi pintu atau height dibagi 2. Baik. Sebelumnya mungkin kita bisa ubah dulu parameter yang di reference plan ini, yang tengah tebal kaca ini sebenarnya nggak diperlukan, karena bisa kita buat jadi equal. Hapus. Ini belum dikasih rumus. Tulis dulu rumusnya. Hapus dulu, kita buat jadi equal. Dan tetap berfungsi. Kita coba. Oke, berfungsi. Ini kita akan membuat profil, lebar profilnya. Pertama-tama di reference plan dulu.
ini mungkin bisa di CO aja sejauh 6 cm. Dan untuk bagian tengahnya saya ingin kedua sisinya itu 6 cm, jadi ke kanan dan kiri itu 3 cm 3 cm. Dari sini bisa di CO dulu, lupa aja dulu, tambah lagi nanti. Ini jadi 6 3 sejauh 3 cm. Kita mirror ini juga, jangan lupa di mirror untuk bagian sini. Oke, lalu kita kasih parameter ini, sini, sebelumnya ini dibuat equal dulu. Kecilkan, kita kasih namanya kita ubah grupnya di folder. Kita bisa menulis rumusnya. Hubungan profil lebar ini itu sama dengan ukurannya, ingin saya samakan dengan di profil sikusen, itu bagian sini. Kita coba. Oke, sudah berfungsi. Kita kembalikan. Bagian sini itu juga sama, kasih parameter juga, kita samakan dengan parameter yang ini. Ya, selanjutnya saya ingin membuat profil kecil-kecilnya yang seperti ini, garis-garis putih ini. Jadi tinggi profil ini akan saya bagi menjadi 8 kotak biar desimalnya itu tidak terlalu rumit. 194 dibagi 8 itu 24,25. Ini bisa kita coba lagi. 194 dibagi 8 24,25. Jadi kita akan mengcopy ini sejauh 24,25 sampai bawah, sampai sini.
Selanjutnya, ini kan ada lebarnya atas bawah. Selanjutnya, step profil kecil ini memiliki lebarnya sendiri juga. Jadi ini kita akan bagi ke atas bawah, karena saya ingin membuat lebar profil kecil ini dengan ukuran 1 cm, sehingga ukuran ke atas dan ke bawahnya itu 0,5 cm. Jadi kita CO saja ke garis yang lain. Oke, sudah. Kita kasih parameter. Kasih nama coba dulu apakah berfungsi. Belum dikecilin, segan dulu teksnya. Lebar profil kecil kita coba ubah menjadi 2 cm misalnya. Right, oke, dia sudah otomatis menggeser ke atas dan ke bawah. Sama seperti yang lainnya juga, dikasih parameter seperti ini. Sudah, kita samakan semua parameternya dengan parameter yang ini. Kita tes lagi apakah sudah berfungsi. Oke, sudah berfungsi. Kita kembalikan. Selanjutnya, saya akan membuat reference plan untuk tebal dari profil ini. Kita ke tampilan reference level, karena profil itu berada di daun pintu, jadi kita akan membuat reference plan-nya di antara dua garis ini. Bagian eksterior dan juga untuk bagian interior.
kasih garis tengah dulu untuk membantu, nanti akan dihapus di bagian akhir. Ini kita CO. Untuk lebar, untuk tebal profil besarnya saya ingin membuat dengan ukuran 1 cm, dan profil kecilnya itu setengah cm. Kita kasih parameter dulu. Sama tebal profil besar. Ini juga. Lalu kita bisa CO saja. Maksudnya di mirror. Ini titik tengahnya kita hapus. Bisa kita pindahkan biar nggak tabrakan. Kita bisa mulai membuat profil ya. Saya akan membuat bagian interior dulu, nanti baru ke bagian eksterior. Kita pakai void forms, void extrusion, pilih yang rectangle. Dari sini ini kita gembok. Di sini juga sekalian. Kita centang, lalu kita atur ketebalannya di tampilan reference level. Ini kita tarik sini. Gembok, ini juga kita tarik ke ini, kita gembok. Kita lihat apakah sudah fungsi. Oke, sudah terbuat profil besarnya. Ini saya akan membuat profil yang kecil-kecil ini. Saya akan menggunakan void forms dan void extrusion, bentuknya yang rectangle. Pertama-tama mungkin bisa kita atur dulu work plane-nya. Ke plane, pilih bagian ini. Nah, baru kita mulai membuatnya. Sebelah kiri dulu, nanti baru yang sebelah kanan. Kita gembok semua.
Oke, sudah. Kita centang dulu dan kita atur ketebalannya di tampilan reference level. Ini kita tarik box, ini juga kita tarik sampai sini, kita gembok. Udah lihat di tampilan view. Oke, sudah terbuat. Akan membuat bagian kanannya. Void forms, void extrusion, kita set outline-nya, pick up line di sini, baru kita buat. Tebalannya di tampilan reference level. Kita coba lihat. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya akan membuat profil di tampilan eksterior. Oh ya, ini flip controlnya itu dihapus dulu. Nanti kita akan membuatnya kembali di akhir. Kita hapus dulu. Sama seperti sebelumnya, pakai void forms dan void extrusion. Kita buat yang besar terlebih dahulu. Sini ke sini, jangan lupa digembok. Ini juga sama. Dan kita atur tebalannya di tampilan reference level. Nah, untuk bagian eksterior, jadi tebalannya di sini, di bagian belakang. Kita coba lihat di tampilan view. Oke, sudah jadi, sudah berhasil. Ini selanjutnya kita buat profil yang kecil. Sama, kita create void forms, void extrusion. Kita set outline-nya dulu, pick outline. Kita pilih satu-satu. Ini dulu, sebelah kiri dulu. Kita buat.
Oke, kita centang, kita atur ketebalannya di reference level. Nah, ini bagian eksterior, jadi garisnya di sini dan di bagian ini luar. Kita coba lihat di view. Oke, sudah berhasil. Kita buat juga untuk yang sebelah kanan, sama create void forms, void extrusion, start to plan, pick a plan. Kita pilih yang ini, baru kita mulai buat menggunakan bentuk rectangle. Digembok, jangan lupa. Tentang yang kita atur ketebalannya di reference level. Kita coba lihat. Oke, sudah berhasil. Membuat profilnya sudah selesai. Selanjutnya saya ingin membuat simbol bukaan pintu yang ada pada denah dan juga tampilan interior dan eksteriornya. Pertama saya akan membuat simbol bukaannya di tampilan denah dulu. Maka create model line, subkategorinya doors projection, dan kita pakai bentuk rectangle. Buat dari sini bebas dulu saja, nanti akan diatur di parameter. Oke, kita gembok, kita buat parameternya ini gambar ini juga. Ini kita samakan parameternya dengan lebar satu daun pintu. Nah, ini kita samakan parameternya dengan ini, tebal daun pintu. Oke, sudah. Ini saya ingin membuat ininya, lengkungannya. Sama, kita gunakan model line, subkategorinya dirubah menjadi elevation swing projection. Dari sini ke sini kita sesuaikan. Oke. Box. Begini sini kita mirror saja.
on peak axis. Oke, sudah. Lalu kita bisa convert line ini biar garis ini itu hanya terlihat di bagian denahnya saja. Jika ini belum di-convert, di tampilan view itu juga akan terlihat. Nah, seperti ini. Jadi kita perlu mengconvert line-nya satu persatu. Satu sisi. Sisi yang sebelah sini dulu kita convert lines. Oke, ini tandanya berarti sudah berhasil di-convert. Yang ini juga, sisi yang ini. Convert line. Oke, sudah berhasil. Coba kita lihat review. Sudah tidak ada. Tampilan ini saya ingin membuatnya bagian ini itu tidak ada gitu. Jadi pintunya memang terlihat terbuka. Jika masih seperti ini tuh akan terlihat pintunya itu masih tertutup di denah. Jadi kita bisa bersihkan dulu garis-garis reference plane-nya ini dengan menekan PG, annotation categories, show annotation categories in this view-nya kita uncentang, terus apply, oke. Nah, jadi lebih bersih. Kita bisa dengan lebih mudah memilih garis yang mau dihilangkan dari tampilan denah. Nah, di sini dulu kita pilih, terus di properties itu kita edit visibility grafiknya, edit, uncentang, displaynya itu yang plain sama when cut in plane-nya di uncentang, detail levels-nya ini juga di uncentang. Lalu kita oke. Ini kita yes. Garisnya sudah pudar gini, berarti tandanya itu udah nggak akan kelihatan di tampilan denah. Di sini juga sisi ini kita edit visibility-nya. Oke, yes. Garis yang ini juga kita edit. Coba kita ini dulu ya. Coba kita convert, coba kita import ke project misalnya. Ini kita buat pending dulu, lalu kita coba load into project. Oke, tanda pintu yang tertutup itu sudah tidak terlihat di bagian denah. Jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa kasih kontrol yang double vertikal saja, karena ini pintu double. Jadi jika kita kasih double horizontal juga, itu tampilannya akan sama saja karena ukurannya kanan kiri sama. Jadi mungkin cukup kasih yang double vertikal, taruh saja di sini. Oke, sudah. Untuk tampilan interior kita kasih simbol arah bukaan pintunya. Oke, selanjutnya saya akan membuat simbol bukaan pintu menggunakan model line. Subkategorinya tetap sama. Dari sini
ini kita mirror. Kita convert. Oke, sudah. Otomatis di sini juga ada. Selanjutnya saya akan menambahkan material untuk pintu ini. Pertama dari sini dulu, edit di material, cari wood, pakai mahogany dan juga cherry. Ini mungkin pink kan. Pertama cari dulu, ini grafiknya ubah ke realistik, ini juga ubah ke materialnya ubah ke cherry, ini juga sama, bagian kusennya materialnya pakai yang cherry, lalu bagian daun pintunya itu pakai yang mahogany juga sama. Lalu profil yang kecil ini saya ingin ubah warnanya itu menjadi warna putih saja, jadi saya bisa menekan shortcut PT dan memilih paint dan warnai bagian permukaan saja seperti itu. Ini juga sama, bagian belakangnya juga sama. Ini juga oke, sudah. Selanjutnya saya akan menambahkan handle pintunya. Kita bisa bikin reference plan-nya dulu buat menaruh handle pintunya nanti di sini tuh biar lebih rapi. Mungkin ini bisa kita buatkan lagi annotation-nya. Oke. Kita insert, load family, kita ke English, terus yang UK, door iron ini, pilih yang ini. Oke, open. Lalu dari sini English, terus doors handle pull 2 ini, kita handle, kita tarik ke lembar kerjanya saja. Oke, sudah. Kita taruh asal dulu aja. Kita ke tampilan eksterior. Nih, sudah muncul. Annotation-nya kita bisa munculkan terlebih dahulu. Oke, nih. Lalu kita buat reference plan untuk menaruh handle pintunya biar lebih tepat. Mungkin bisa kita CO ini jauh tepat mungkin. Oke, cukup. Ini kita mirror. Lalu langsung kita move. Ke
ini. Kita lihat tampilannya di view. Bisa dinaikkan sedikit. Oke, sudah. Ini bisa kita mirror aja. Nah, salah garisnya. Ya, lalu di ini buat kita mirror. Lalu kita move. Posisinya tepat di ini. Oke, udah. Kita lihat di interior sudah masuk juga. Kita kasih materialnya dari tampilan view. Di type kita duplicate ininya, dan mengirim materialnya kita ubah. Kita cari metal. Coba ini dulu. Coba yang lain. Coba-coba saja yang kira-kira cocok. Ini aja, kita tinggal ubah minta handle 2 semuanya. Ini juga kita handle 2. Ini bisa kita mirror saja. Oke, udah. Ini udah jadi
dan kita bisa save dan coba kita masukkan ke project 1 ya. Oke, write, nggak usah di save. Kita coba lihat, oh ya, ininya belum diatur visibility-nya, handle-nya bisa kita atur dulu. Ini centang, oke, yes, save lagi, dan kita coba load into project. Oke, nah, sudah tidak muncul. Kita coba lihat tampilan north, south-nya sama view. Oh, salah. Lalu kita lihat tampilan 3D-nya. Kita ubah grafiknya ke realistik. Oke, sudah jadi ya, dan sudah berhasil di ininya belum saya ubah, material kacanya belum saya tambahkan. Bisa tambahkan dulu. Pas, oke, sudah. Bisa save lagi, load into project. Oke, kita lihat tampilan videonya. Oke, sudah ya, sudah material kaca. Ini sudah jadi dan sudah berhasil dimasukkan ke project. Dan sekian video tugas membuat furnitur pintu parameter custom dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.